Jasara Harja dan juga perwakilan dari BPJT dan juga dari Kementerian PUPR. Kami berdiskusi lebih dari 1 jam. Tadi adalah upaya untuk melakukan simulasi daripada kegiatan-kegiatan mudik. Rekan-rekan media yang saya cintai, kita tahu bahwa jumlah yang akan mudik adalah 85 juta dan itu naik 40% dibandingkan tahun 2019. Nah, oleh karenanya rapat pada minggu kemarin dengan Bapak Presiden menugaskan pada kami untuk secara serius menangani ini dengan suatu rekomendasi yang terukur dengan asumsi-asumsi bahkan ekstrim, sehingga ada suatu proses pengambilan keputusan yang baik dari ratas dengan Presiden pada hari Senin atau Selasa. Dari apa yang kami diskusikan, ada beberapa hal. Satu, memang kita akui bahwa Cipali atau dari Jakarta menuju Semarang adalah daerah yang paling kritikal yang kita harus lakukan upaya rekayasa lalu lintas. Daerah yang lain adalah Merak Bakahuni. Yang lain memang ada yang harus diperhatikan, tetapi daerah ini harus kita lakukan upaya rekayasa yang baik dan jitu. Dari apa yang kita bahas tadi, pertama kali sudah disampaikan bahwa kita akan ada 3 macam rekayasa. Satu itu kontraflow, yang kedua one way, dan ketiga adalah ganjil genap. Kita sedang mendiskusikan bahwa kapan itu diberlakukan. Bisa dilakukan mulai tanggal 28, tapi juga bisa mulai dilakukan tanggal 25. Nah, oleh karenanya kita minta para teman-teman yang memiliki laboratorium simulasi untuk bekerja lebih detail, dan hari Senin kami sudah bisa merekomendasikan pada Bapak Presiden. Rekan-rekan media, kita juga melihat bahwa antusiasme dari masyarakat itu tinggi sekali. Oleh karenanya saya sampaikan bahwa kenaikannya itu bukan proporsional 40% dibandingkan 2019, bisa saja 60%. Sehingga angka-angka itu lebih konservatif, dan kalau kita konservatif tentu tingkat keamanan mudik itu berjalan baik. Pak Presiden berpesan pada kami bahwa mudik dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Bukan bermaksud untuk mempersulit para saudara kita akan mudik, tetapi kita mencarikan jalan yang paling baik, jalan yang paling convenient, sehingga mudiknya saudara kita berjalan baik, dan moto mudik aman, mudik nyaman itu, mudik sehat itu berjalan dengan baik. Jadi mudik aman dan mudik sehat itu berjalan dengan baik. Saya pikir itu dari saya. Silahkan bapak-bapak yang lain untuk melanjutkan. Ya, dipersilahkan selanjutnya kepada Bapak Sesmenko PMK, Pak, untuk bisa juga memberikan penjelasan, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi sebenarnya semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Menhub, ya. Hanya saja ingin saya tekankan di sini bahwa kita berada di sini itu untuk memastikan bahwa masyarakat itu bisa gembira mudiknya, ya. Setelah 2 tahun tidak mudik, nah ini kita semua berusaha, termasuk rekan-rekan media. Kita berharap juga rekan media bisa mensosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat itu nanti bisa mudik dengan gembira dan sesuai dengan tagline tadi yang sudah Pak Menhub sampaikan, yaitu mudik aman, mudik sehat. Kira-kira itu aja Pak tambahannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada Bapak Kakor Lantas, Pak, dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Menteri. Saya menambahkan saja sebagai pelaksana nanti di lapangan, kami dari petugas yang nanti akan melayani langsung para pemudik di jalan akan terus membuka diri
mengikuti dan menerima arahan-arahan karena ini sifatnya terus terang saja sangat dinamis. Ya, jadi kami mendapatkan arahan bahwa terus berkoordinasi melalui angka-angka matematis yang nanti dihitung, karena sekali lagi supaya petugas di lapangan ini bisa dengan tepat menentukan cara bertindak dari mulai tempat maupun waktu. Ya, beberapa hari yang lalu kami sudah mengumumkan tentang desain, tentang rencana yang akan kita kerjakan. Nah, tapi doakan saja bahwa ke depan kita akan terus bisa menemukan cara-cara bertindak yang bisa diperbarui sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan tadi itu. Ya, oleh karena itu rapat-rapat dan simulasi-simulasi ini akan terus berjalan sepanjang persiapan maupun pelaksanaan hari H nanti. Ya, sekali lagi ini ditujukan untuk memperkecil tanda kutip kerugian yang mungkin bisa dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat, baik para pemudik maupun yang terkena dampak daripada kebijakan itu sendiri. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruhnya. Kami akan terus memperbaiki dan memonitor perkembangan situasi yang ada di lapangan berdasarkan laporan-laporan yang ada setiap hari sampai dengan menjelang nanti hari H dan pasca Lebaran. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian rekan-rekan media pernyataan yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih atas dukungannya dan mohon agar bisa menyampaikan juga kepada masyarakat, dan tentu nanti di hari-hari ke depan akan terus ada pembaharuan dari informasi-informasi. Mohon dapat juga terus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya akan melaksanakan mudik. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja. Mana ini? Oh ya, kamu dulu Anda. Terima kasih Pak, saya Dimas dari Antara Pak. Mau tanya, dari rakor ini apa sih yang paling diantisipasi jadi perhatian khusus Kemenhub terkait kondisi lalu lintas yang akan berjalan ke depan? Yang kedua adalah dari rakor ini apakah juga dibahas potensi-potensi baru yang perlu diwaspadai oleh Kemenhub, dan kalau ada skenario-skenario apa yang akan dilakukan oleh Kemenhub? Terima kasih Pak. Yang pertama, simulasi kita menunjukkan bahwa dengan one way saja tidak cukup. Jadi harus dilengkapi dengan ganjil genap. Ganjil genap pasti menuai pro kontra. Oleh karenanya kita akan mulai latihan dari tanggal 25. Sehingga masyarakat pada saat puncak itu mereka sudah lebih clear. Ya. Nah, dari kondisi diskusi itu yang kita dinamis sekali, memang kita menyarankan bahwa saudara kita kalau bisa mudiknya lebih awal. Mulai tanggal 25, 26, 27, jangan 28. Kalau 28 pasti lebih dari 8 jam pulang ke Semarang. Ya. Juga pulangnya setelah tanggal 8. Apalagi menurut informasi cuti itu bisa diperoleh. Tidak ada larangan untuk mengambil cuti untuk memperpanjang 10 hari ini. Saya mengapresiasi SKB Menteri yang menyatakan ada libur 10 hari, tambahan 4 hari itu, dan juga tidak melarang bagi yang akan cuti. Kita tahu saudara-saudara kita kan kalau mudik sekaligus ya, dan mereka sangat merindukan itu. Jadi diskusinya masih dinamis karena kita belum bisa memastikan dengan one way saja itu bisa mencapai P ratio di bawah 1. Karena apa? Karena kenaikan dari yang mudik dari 2019 ke 2022 kalau survei 40%. Tapi bisa saja karena sekarang ini banyak yang beli mobil atau ingin berwisata lebih dari 40%. Dan mereka sudah 2 tahun. Jadi oleh karenanya saya minta tim yang melakukan suatu simulasi dengan angka-angka yang lebih ekstrim. Sehingga kita bisa sampaikan kepada masyarakat betapa kita tidak mudah untuk memberikan solusi mudik kali ini. Itu juga pesan Presiden. Pak Menteri harus lakukan kalkulasi
perhitungan simulasi akurat, sehingga kita bisa informasikan apa adanya. Betapa sulitnya kita mengambil suatu keputusan yang hanya one way, kita pastikan PI-nya masih di atas 1. Itu kira-kira. Terima kasih.